Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan di antaranya amaliyah ibadah kepada Allah. Ini bukti bahwa ini adalah limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita dan keluarga kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu mengenal kepada Allah. Jadi dengan mengenal Allah, maka Allah akan memuliakan seseorang itu di dunia maupun di akhirat. Karena orang-orang yang mengenal Allah di dunia, maka dia akan senantiasa dalam lindungannya, dalam bimbingannya, dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang itu atas keagungan dan kebesaran Allah, maka dia juga akan berhati-hati dalam kehidupan ini. Dan dengan kehati-hatian dalam hidup ini, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah akhirnya akan juga berdampak pada kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Dan itulah yang kehidupan yang sesungguhnya kelak yang akan kita alami. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang pengenalan Allah, asma Allah yang ke-63, Al-Hayyu Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha hidup, dialah Allah Subhanahu wa taala sumber kehidupan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini hidup. Karena itu kita tidak begitu saja bahwa tentang perjalanan hidup kita akan begitu saja, pokoknya kita lahir, hidup, dan terus berkembang menjadi dewasa dan tua dan seterusnya. Tapi kita sadari bahwa kehidupan ini adalah ada yang merencanakan, ada yang menentukan, ada yang mengukur, mentakdirkan. Likulli syai'in biqadarin, segala sesuatu sudah ditetapkan Allah, kadarnya, ketetapannya, ketentuannya, dan selanjutnya. Maka kapan batasan kita hidup di dunia ini, itu semuanya juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nalinnasi antamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Tidak seorang pun manusia yang nanti pada akhirnya menemui ajalnya itu juga sudah karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan kita ini terbatas, sementara Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah Allah yang maha hidup dan terus akan hidup, tidak akan mati. Sementara makhluknya ada batasannya, namanya maut. Tapi Allah Subhanahu wa taala maka sudah mengkhabarkan kepada kita semua bahwa apakah kamu sekalian masih mengingkari tentang keagungan dan kebesaran Allah?
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apakah kalian semua masih mengingkari tentang keagungan dan kebesaran Allah, padahal kamu tadinya adalah mati, setelah itu dihidupkan oleh Allah, dihidupkan oleh yang maha hidup, setelah itu dimatikan lagi, setelah itu dihidupkan lagi, dan setelah itu akan dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan manusia ini mulai dari alam azali masuk ke alam rahim, dari alam rahim masuk ke alam dunia, dari alam dunia masuk ke alam barzah, dari alam barzah masuk ke alam akhirat, dan setelah itu semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi kehidupan di dunia ini ternyata adalah bagian fase yang ketiga yang kita alami. Yang dua sebelumnya sudah kita lewati. Kita di alam azali kita sudah nggak pernah ingat. Jangankan yang di alam azali, di alam rahim saja kita juga nggak pernah ingat. Tapi apakah kita tidak yakin bahwa dulu pernah kita hidup di alam rahim? Ya pasti, karena memang semua manusia setelah Nabiullah Adam alaihissalam itu akan mengalami alam di dalam rahim. Maka Allah nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, al-ayah, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kamu sekalian setelah Adam itu dari rahim ibumu masing-masing. Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian masih ada orang-orang yang mengingkari tentang keagungan dan kebesaran Allah. Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal ard kanatan ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun afala yu'minun. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30 Allah nyatakan, dan apakah orang-orang bagi kamu, apakah di antara kamu sekalian masih ada orang-orang yang mengingkari tentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu? Tidakkah mengetahui bahwa annas samawati wal ard, bahkan Allah mengkhabarkan lebih dari soal kehidupan manusia itu, Allah mengkhabarkan annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah mereka mengetahui bahwa dulu langit ini dan bumi itu menyatu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala keduanya ini dipisahkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyu, dan Allah menjadikan air sebagai sarana untuk kehidupan. Allah akan menghidupkan semuanya itu dengan air. Afala yu'min, apakah kamu sekalian masih tidak juga beriman? Allah mengajak untuk manusia tentang kehidupan ini, tentang Allah yang menghidupkan itu mulai dari, coba, bumi dan langit ini sejenak untuk kita diajak untuk berpikir yang luas bahwa bumi dan langit ini tadinya itu satu, kemudian Allah pisahkan. Setelah dipisahkan, maka Allah wa anzala minas sama'i ma'an, bumi ini diturunkan air, dan setelah itu apa yang ada di bumi ini akhirnya menjadi hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyu. Jadi apa yang ada di bumi ini akhirnya hidup. Bukan hanya manusia, maka semua makhluk yang ada di bumi ini akhirnya dia akan tergantung kehidupannya itu dari air. Dan siapa yang menurunkan air? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, maka di belakang hari akhirnya ditemukan berbagai ilmu pengetahuan. Ternyata ini memang dahsyat sekali.
Tuhan bukan mengurusi soal hidup kita, tapi juga mengurusi bagaimana menyiapkan sarana kehidupan kita di bumi ini. Maka sebuah kebutuhan, semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, semuanya disiapkan oleh Allah untuk kehidupannya di muka bumi ini. Itu hidup di dunia. Akan beda lagi nanti ketika seseorang itu sudah dipindahkan oleh Allah nanti kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di alam barzah. Maka memasuki ke alam barzah tidak seperti memasuki kita dari alam rahim ke alam dunia. Masuk ke alam barzah, Rasulullah menyebutkan al-mautu babun, maka seseorang akan mengalami kematian, dan kematian itu menghantarkan seseorang, karena kematian itu adalah pintu masuknya seseorang untuk kehidupan selanjutnya, yaitu di alam barzah. Jadi al-hayyunya Allah, bagaimana kehidupan yang ditetapkan oleh Allah, perjalanan manusia ini dari alam azali ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam barzah, ke alam akhirat. Tidak terfikirkan oleh kita dan tidak terbayangkan oleh kita, tetapi itu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang mukmin kehidupan ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah lahan kamu sekalian untuk kehidupan nanti di akhirat. Jadi oleh karena itu maka Allah mengajarkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Karena itu hendaknya kamu sekalian itu menggantungkan segala sesuatu dalam kehidupan ini kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu hidup, yang memberikan sarana hidup, yang memberikan segala kebutuhan hidup, yang akhirnya tetap menjadi hidup dan sampai nanti kehidupan yang selanjutnya. Wasabbih bihamdi, karena itu senantiasa engkau bertasbih kepada Tuhanmu yang telah menghidupkan kamu sekalian. Wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira, dan cukuplah dialah yang maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya bahwa kehidupan ini Allah punya aturan, Allah punya petunjuk agar kehidupan manusia ini di dunia ini selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran. Ingat, Allah tahu siapa yang berbuat dosa dalam hidup ini. Allah mengetahui siapa yang berbuat kebaikan bagi hambanya yang hidup di dunia ini. Nah inilah maka ada konsekuensi logis akhirnya bahwa oh ya, kehidupan ini karena ada yang mengatur, berarti kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan-aturan yang pokok, ada aturan-aturan yang global dalam kehidupan ini, di mana Allah tetapkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kamu sekalian wahai jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat hidup kita adalah untuk mengisi kehidupan ini dengan kebaikan, dan Allah sudah menggariskan tidak aku ciptakan. Jadi tujuan Allah menciptakan kita untuk hidup ini adalah untuk beribadah. Maka kita seringkali mengucapkan satu kalimat yang berulang kali, kita kuatkan kembali, kita perbarui janji kita di hadapan Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, sampai matiku semuanya hanya untuk-Mu ya Allah. Nah, oleh karena itu apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini hendaknya ada muatan ibadahnya, ada nilai ibadahnya. Karena kalau hanya sekedar kita mengandalkan sholat kita, itu kan saya sudah ibadah sholat, tidak cukup kalau dibandingkan dengan karunia, dengan kenikmatan Allah. Seluruh kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur juga, kita juga beribadah kepada Allah. Maka tidurnya aja kita juga berniat, berpasrah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, maka kamu sekalian senantiasa pasrahkan dirimu. Saat berangkat mau tidur kita sudah mengucapkan bismikallahumma ahya wa mut, dengan menyebut namamu ya Allah, Engkaulah yang menetapkan kami besok itu mau hidup atau mati. Seringkali orang menyebut kematian itu misterius. Bukan, kematian itu sudah kepastian, kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi seringkali dianggap misterius, padahal itu sudah jelas. Maka bagi seorang mukmin bahwa kehidupan harus betul-betul dijaga dengan kebaikan. Tidak semua orang lantas diberikan kehidupan yang layak, tidak semua orang diberikan kehidupan yang panjang. Maka kesempatan kehidupan yang Allah berikan detik demi detik, ke menit, ke jam, ke hari, ke bulan, ke tahun, ini adalah bagian anugerah yang Allah berikan. Jadi pantas kalau sekiranya nanti setelah kita kembali kepada Allah, Allah akan tanya, an syababika wa an umrika, bagaimana tentang usia mudamu, bagaimana tentang umurmu selanjutnya, mulai dari akil balik sampai 39 tahun, mulai dari 40 tahun yang kedua sampai akhir hayat. Allah tanya, kamu gunakan untuk apa? Iya Allah, saya untuk mengejar cita-citaku. Cita-citamu apa? Saya cita-citaku, saya ingin menjadi ini, menjadi itu, ingin mengumpulkan ini, ingin punya ini, punya itu. Terus dapat enggak? Enggak ya Allah. Ternyata kematian mengakhiri semuanya. Padahal mestinya apa yang kamu cari? Yang aku cari ridhomu ya Allah. Yang aku cari apapun, karena urusan dunia ini adalah urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada posisi saat ini juga sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Hari ini Pak Taufik duduk di masjid ini, hari ini si Noval duduk di masjid ini, hari ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya hari ini, saat ini ditetapkan oleh Allah kehidupannya di hari Kamis pekan ketiga di bulan Juli, si fulan pada jam 7:37 duduk bersama-sama setelah membaca Asmaul Husna dan Yasin dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah ditulis oleh Allah. Nah, terus apa kita? Nah, kita ini diberikan kecenderungan oleh Allah sehingga kita melakukan hal itu, maka kita bisa alhamdulillah, kita bisa melaksanakan amal ibadah ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah lebih lanjut menyatakan, Allahul ladzi ja'alakum al-ardha qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibati. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi bagi kamu sekalian tempat untuk tinggal sementara. Was-samaa'a binaa, dan Allah jadikan langit sebagai atap bagi dirimu. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kamu sekalian itu dengan bentuk yang sangat indah, yang sangat bagus. Wa razaqakum minat thayyibat, dan dialah Allah yang memberikan
rizki dengan rizki yang baik. Dzalikumullahu rabbukum, semuanya itu datang dari Tuhanmu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka semuanya hendaknya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu sekalian senantiasa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, alam yang mempunyai alam semesta ini. Jadi bumi sengaja dijadikan supaya kita bisa hidup tinggal di bumi. Kemudian langit supaya ada batas kita ketika kita memandang atas itu. Kemudian kita dibentuk oleh Allah. Jadi kehidupan kita sebagai manusia kita dijadikan dalam bentuk yang sangat tampan, yang cantik, yang ini mempesona semacam ini. Ini kehendak Allah. Berarti memang kita dikehendaki oleh Allah kehidupan ini dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menjadikan kamu adalah dalam bentuk yang sangat bagus, ciptaan yang sangat bagus. Summa radatnahu asfala safilin. Tapi kalau kau tidak menggunakan dengan baik, maka akan diturunkan kebaikan itu menjadi asfala safilin. Sudah asfal safilin, namanya aspal itu sudah tempatnya direndah dan bahkan diinjek, namanya juga aspal. Manusia juga begitu, sudah diberikan, diciptakan oleh Allah dalam paras, dalam bentuk yang sangat indah dengan segala kelengkapannya, kemudian supaya menopang kehidupannya. Mulai dari dia dilahirkan, kemudian dia bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat. Ini luar biasa ditiapkan oleh Allah kehidupan manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka semua itu adalah wal hayyul la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Mu'minat 65 Allah nyatakan, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang telah memberikan kehidupan dan sarana kehidupan bagi kamu sekalian. Maka tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Dia. Fatahu, dan berdoalah kamu sekalian kepada yang maha hidup itu, mukhlishina lahuddin, dan jalani perintah Allah agama ini dengan tulus dan ikhlas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah, pencipta, pemelihara alam jagat raya ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam penghujung pertemuan ini, marilah kita betul-betul kita menyadari, begitu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Hayy itu sampai 19 kali, ini menunjukkan betapa keagungan dan kebesaran Allah. Dan karena itu kita akan berdoa memohon kepada Allah agar kehidupan kita ini senantiasa dilimpahi keberkahan, diberikan keselamatan, dan juga diberikan oleh Allah segala kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hajat kita dan juga memberikan keberkahan dalam kehidupan kita selanjutnya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdi yaghfir wa yarham.
Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan sholihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.